Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, semoga kalian tetap sehat selalu, semangat ya. Pada kesempatan hari ini Senin 11 Januari 2021 kita melanjutkan materi kemarin yaitu bab 5 BRSL penguruan sisi lengkung. Kalau pertemuan kemarin kita membahas yaitu unsur-unsur jaring luas dari volume tabung ya. Sekarang kita melanjutkan materinya yaitu subbagian yang B ya, yaitu unsur-unsur ya jaring luas daripada kerucut. Oke, kita lanjut. Nah, anak perhatikan di sini ya. Kerucut itu dapat terbentuk dari sebuah segitiga siku-siku ya yang diputar 360 derajat ya, dimana sisi tegaknya di sini adalah sebagai pusat putaran ya, sebagai sumbunya ya. Oke, anak-anak perhatikan di sini ada alas kerucutnya itu berbentuk lingkaran ya, alasnya berbentuk lingkaran. Sedangkan selimut kerucut berupa bidang yang melingkupi kerucut ya, ini dinamakan di bidang S. Diameternya adalah panjang ruas garis. Nah, ini diameter ya. Nah, ini diameternya. Nah, ini sedangkan jari-jari adalah setengah dari diameter ya. Perhatikan di sini adalah garis AO, BO. Nah, ini ya. Ini ada garis dari AO ya. BO, PO, QO ya, itu merupakan jari-jari. Sedangkan tinggi kerucutnya, nah ini ya anak-anak, ini tinggi kerucutnya. Nah, ini garis ya, berupa garis. Lalu garis yang nah ini ya yang baru yaitu yang namanya garis pelukis ya. Garis pelukis ini garis yang terbentuk dari titik puncak ke alas kerucut ya. Nih, ke alas kerucut melalui selimut. Jadi misalnya di sini dari T ke Q ya. Nah, ini namakan garis pelukis. Sama T ke P. Nah, ini merupakan garis pelukis ya. Jadi garis pelukisnya tak terhingga banyaknya dan panjangnya semuanya sama. Oke. Sekali kita lanjutkan unsur-unsur kerucut. Anak-anak perhatikan di sini ada satu buah titik sudut ya, atau pada titik puncaknya, sedangkan memiliki satu buah rusuk. Rusuknya adalah rusuk lengkung. Sedangkan sisinya mempunyai dua buah, yaitu alasnya dan merupakan yang kedua adalah merupakan selimut ya. Jadi memiliki dua daripada sisi. Tinggi kerucut, nah ini OP ya, ini berupa garis ya. Diameter ya, ini contohnya adalah AB. Jari-jarinya adalah setengah dari diameter, lalu garis pelukisnya adalah AP. Oke, selain AP juga bisa BP ya nih. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke jaring-jaring kerucut. Nah, perhatikan ini yang dinamakan jaring-jaring kerucut itu rangkaian bangun datar yang dibentuk dari ini anak-anak ya, sebuah lingkaran dan sebuah juring lingkaran ini ya. Jadi juring dan lingkaran. Nah, ini ya. Ini dapat kita susun sehingga membentuk jaring-jaring kerucut. Nah, perhatikan anak-anak. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa keliling daripada lingkaran itu sama dengan panjang busurnya ini ya. Kalau kalian membuat jaring-jaring kerucut, kalau panjang busurnya ini tidak sama dengan keliling lingkaran, maka kerucut kamu tidak terbentuk ya, atau tidak sempurna. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Luas kerucut. Perhatikan sebelum kita ke luas ya, ini kita unsur-unsurnya ada AO, ada OB ya, ini dinamakan jari-jari. Lalu tingginya adalah OP, sedangkan garis pelukisnya di sini bisa AP, bisa BP. Nah, perhatikan ini sangat penting sekali di dalam mengerjakan luas kerucut. Di sini kadang-kadang kita tidak langsung ketemu garis pelukis ya, tapi melewati tingginya dulu ya. Perhatikan untuk mencari tinggi dulu kita bisa menggunakan segitiga ya, yaitu segitiga POB atau segitiga POA. Dari sini anak-anak perhatikan fungsinya untuk apa, yaitu nanti kadang-kadang soal
tidak langsung ketemu S ya, tetapi diketahui tinggi daripada kerucut ya dan jari-jari, maka kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari daripada garis pelukis ya. Nih, jadi rumusnya S kuadrat merupakan sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi siku. Nah, itu ya anak-anak, ini harus kalian kuasai ya teorema Pythagoras. Ini udah materi yang kelas 8 ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, langkah yang pertama adalah kalian bisa ini ya anak-anak ya, menentukan luas selimut kerucut ya. Luas selimut kerucut ya, ini rumusnya adalah PRS. Ini masih ingat ya, ini selimut kerucut rumusnya adalah PRS. Sedangkan luas alasnya, nah ini alasnya adalah karena berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah PR kuadrat. Jadi alasnya ini rumusnya adalah PRS, sedangkan alasnya ini adalah PR kuadrat. Sehingga kalau mencari luas keseluruhan berarti luas daripada selimut ditambah dengan luas lingkaran ya. Jadi kadang-kadang soalnya hanya disuruh mencari luas selimut, maka kamu gunakan rumus PRS ya. Seperti itu. Nih kita lihat ya, ada PRS ya, lalu ada PR kuadrat dan PRS, ini luas seluruhnya. Oke, kita lanjut. Setelah kalian bisa mencari rumus luas, sekarang kita menghitung luas kerucut ya. Perhatikan di sini, apabila diketahui jari-jarinya adalah 7 cm, lalu garis pelukisnya adalah 10 cm. Nah, perhatikan di sini bahwa untuk mencari luas kerucut itu unsur yang harus diketahui hanya kalian bisa menentukan atau diketahui jari-jari dan garis pelukis saja, jadi tanpa garis tinggi ya. Nah, itu kita bisa masukkan rumusnya ini ya, PR kuadrat tambah PRS, atau bisa kalian sederhanakan rumusnya menjadi PR dalam kurung R tambah S. Segera kita masukkan ya, karena R-nya adalah kelipatan dari 7, maka kita bisa menggunakan P-nya 22/7 ya, R-nya kali 7, R tambah S berarti 7 tambah 10. Sehingga di sini anak-anak, ini 7-nya kita corek dengan ini, maka ketemu di sini adalah 22 ya. Nah, terus 7 tambah 10 adalah 17, sehingga 22 kali 17 adalah 374 cm persegi. Nah, ini adalah luas dari kerucut ya. Perhatikan di sini, ini soalnya ya. Ini kalau kalian menjumpai ada soal yang sudah diketahui jari-jari dan garis pelukis, ini sangat mudah ya, karena unsur yang harus kita ketahui dalam menghitung luas itu hanya jari-jari dan garis pelukis. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Contoh selanjutnya yang kedua di sini adalah kita disuruh mencari luas selimut kerucut dan luas sisi seluruhnya. Nah, perhatikan di sini apa yang diketahui. Yang pertama adalah yang diketahui jari-jarinya 10 cm dan tingginya 24 cm. Nah, berbeda dengan soal yang tadi anak-anak. Soal yang tadi itu diketahui jari-jari dan diketahui garis pelukis. Nah, ini langsung kita bisa mencari daripada luas. Tetapi kalau yang diketahui adalah jari-jari dan tinggi, maka kita nggak bisa langsung menentukan luasnya, maka tingginya dan jari-jari ini kita hubungkan menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari garis pelukis ya. Nih rumusnya ya, sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi siku. Perhatikan, kita substitusi aja, R-nya adalah 10, sedangkan tingginya adalah 24 ya. Nah, sehingga ketemu akar dari 676 berarti berapa? Yaitu 26. Oke, kalau sudah ketemu S-nya, maka di sini kita bisa masukkan ke dalam rumus selimut yaitu PRS ya. Oke, jadi ketemu 816,4 cm persegi. Nah, yang kedua, soal yang kedua adalah kita disuruh mencari luas sisi seluruhnya. Nah, maka sisi seluruhnya kita bisa menggunakan luas alas ditambah luas selimut. Oke,
Karena luas selimut sudah diketahui tadi 816, kita tinggal mencari luas alas. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, rumusnya adalah PR kuadrat. Nih, ketemu 314 sehingga luas keseluruhan adalah 1130,4 cm persegi. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, setelah kalian bisa menghitung luas, maka di sini kita juga bisa mencari jari-jari kerucut bila diketahui luasnya ya. Di sini diketahui S garis pelukisnya adalah 13 cm, sedangkan luasnya adalah 90 pi meter persegi. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini anak-anak gambarannya, ini luasnya adalah 90 pi meter persegi, sedangkan untuk garis pelukisnya panjangnya adalah 13 meter. Nah, anak-anak ini langkahnya adalah kita menggunakan rumus luas daripada kerucut ya, yaitu pi R kuadrat tambah pi RS, atau bisa disederhanakan seperti ini rumusnya ya. Lalu anak-anak kita substitusi yang sudah ada. Apa itu S? S-nya berapa? 13. Kita substitusi sini. L-nya berapa? 90. Nah, anak-anak setelah itu kita bisa menyederhanakan ya, yaitu masing-masing kita bagi pi ya. Maka kita hasilnya maka 90 bagi 90 pi bagi pi jadi 90. Nah, kalau pi-nya di sini ini hilang, tinggal r-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak jadi di sini 90 sama dengan r dalam kurung r tambah 11, yaitu kita cari ya r-nya ya, jari-jari. Di sini kan tidak mungkin negatif ya. Kita mulai dari 1 ya. Maka di sini R ditambah R plus 3. Jadi kalau R-nya 1, maka yang di dalam kurung 1 tambah 3. Jadi sama 1 kali 4 ya. Terus ya, nih kita kalikan lagi ya. 2 ya, R-nya 2, maka ini kalau di sini 2. Nah, ini kali 2 kali 5. Enggak sesuai. Nah, ini langsung aja ya, dan seterusnya maka kita kali 5 ya. Nah, ini 5 kita tambahkan dengan berapa? Ini ya, 13 ya. Jadi kita ulangi lagi di sini anak-anak, perhatikan yang pertama adalah R ditambah R plus 13 ya. Jadi di sini ini kita mulai dari 1 dulu, yaitu 1 kali R tambah 13, 1 tambah 3 kali 14. Nah, ini ya. Ini harusnya atau kayak 14. Terus yang kedua di sini adalah R ya. Ini R. Ini R ditambah R tambah 13 ya. Sedemikian rupa sehingga nanti ketemu 90. Maka di sini R-nya langsung aja kita buat 5 ya. Yang kedua adalah 5 tambah 13 ya. Jadi adalah 18 ya. Maka 5 kali 18 hasilnya adalah 90. Nah, ini sesuai. Kalau yang tadi tidak sesuai ya anak-anak, maka tidak berlaku. Nah, maka ini jawabannya adalah R-nya adalah 5. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kalian bisa mencari jari-jari, sekarang kita harus bisa mencari garis pelukis dam tinggi ya. Perhatikan di sini ada soal diketahui si luas sisinya adalah 704, sedangkan panjang jari-jari adalah 7 cm. Kalian disuruh mencari garis pelukis dam tinggi kerucut. Nah, anak-anak, langkah yang pertama di sini kita bisa menggunakan rumus luas ya, luas untuk mencari daripada panjang garis pelukis. Nah, lihat, simak di sini, ini garis pelukisnya 25, tingginya 24 ya. Lalu jari-jarinya adalah 7 ya. Nah, perhatikan. Nah, kalau sudah di sini kita bisa substitusi ya. Substitusi sini. Maka luas alasnya rumusnya adalah PR kuadrat, luas remote adalah PRS. Nah, itu kita substitusi ya. Pi-nya 22/7, jari-jarinya adalah 7 ya. Nah, ini yang belum ketemu S-nya ya. Nah, ini sehingga di sini 154-nya bisa kita kurangkan dengan 704 ya. 22 S-nya ini kita biarkan, sehingga 704 kurangi 154 adalah 550. Sedangkan dua-duanya geser menjadi pembagian, sehingga
panjang garis pelukisnya adalah 25 cm. Nah ini anak, ini kalian kalau mengerjakan menggunakan cara yang biasa atau rumus asal ya. Nah ini ada cara yang lain ya, ini anak-anak perhatikan. Nah ini cara yang lain, yaitu kalian bisa menggunakan rumus, yaitu garis pelukis sama dengan luas dibagi PR dikurangi R gitu ya. Nah ini seperti ini rumus cepatnya. Nah ini digunakan apabila diketahui luas dan jari-jari. Kita substitusi aja di sini, L-nya 704 ya, karena R-nya adalah 7, maka kita gunakan 22/7. Lalu ini 7-nya kita corek ketemu 22. Setelah itu kita samakan penyebutnya karena ini pecahan ya, maka harus menyamakan penyebutnya jadi 22, sehingga ketemu 704 kurangi 154, sehingga 550 bagi 22 adalah 25, sehingga di sini panjang garis pelukisnya adalah 25. Oke, pertanyaan kedua, setelah kalian bisa mencari garis pelukis, yang kedua adalah bisa mencari tinggi daripada kerucut ya. Perhatikan, untuk mencari tinggi daripada kerucut kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi siku. Oke, berarti di sini kita tinggal substitusi aja, maka T itu sama dengan S kuadrat min daripada T-nya ya. Nih ya, sehingga kita bisa substitusi karena di sini T-nya itu yang akan kita cari, maka kita bisa menggunakan variabel. Oke, maka di sini 25 kuadrat sama dengan 625, terus 7 kuadrat ya, ini sama dengan 49, sehingga 625 kurangi 49, 576 kuadrat pindah menjadi akar, sehingga tingginya adalah akar dari 576, sehingga tingginya adalah 24 cm. Oke, soal, nah saya kira cukup anak-anak untuk pertemuan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.